Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Elisa Dwiani, aku dari Teknik Industri Angkatan 2024 dengan NIM akhiran 037. Di sini pada penelitian operasional 2 ini aku dari kelompok 4, SIP 2. Nah, pada video kali ini aku ingin menjelaskan sebuah tutorial bagaimana caranya menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan metode perancangan dan pengendalian kerja dan program dinamis. Dimana karena di sini aku dari SIP 2, pada SIP 2 kali ini ada 3 soal. Untuk soal yang pertama itu PT Argarindo merupakan perusahaan yang memproduksi pakaian kerja dalam proses pendistribusian produknya. Perusahaan harus melewati beberapa kota sebelum mencapai kota L sebagai kota tujuan akhir. Tentukan jalur distribusi yang paling optimal agar biaya transportasi dapat diminimalkan dengan menggunakan metode backward pass. Nah, pada metode backward pass ini, kita akan menggunakan software Excel ya teman-teman. Mungkin kita lanjut ke softwarenya aja. Nah, di sini kita sudah ada di software Excel, di mana di sini sudah ada rutenya teman-teman dari soal. Nah, pada kali ini kan soal ini kan kita pakai metode backward pass, di mana metode backward pass itu dihitungnya dari eh, jalur akhir dulu, baru ke jalur awal. Di sini kan jalur awal tuh ada A ke L. Mana kita kebalikannya teman-teman, kita harus menghitung dari L ke A dulu. Nah, di mana kali ini kita bakal menghitung 4 stage. Untuk stage yang pertama itu ada B, C, D, E. Stage yang pertama itu ada A, yang kedua B, C, D, E, 3 F, G, H, dan yang terakhir itu I, J, K. Nah, karena ini backward pass, jadi kita menghitung dari stage 4 dulu, yaitu I, J, K. Di sini aku udah masukin nilai-nilainya, di mana I ke L itu, dari soal ya teman-teman, itu jaraknya 7, J ke L itu 8, K ke L itu 11. Nah, lanjut ke stage 3, di mana FGH. Untuk FGH ini kita hitung satu-satu teman-teman. Di sini kan eh, kita juga masukin nilai IJK ya yang ada di stage sebelumnya. Kita menghitungnya itu dengan nilai dari soal, jarak dari soal ditambah dengan stage 4 teman-teman. Di mana di sini jarak F ke I itu 12, 12 ditambah 7 dari stage 4 itu sama dengan 19. Nah, G ke I itu jaraknya 5, 5 ditambah dengan jarak stage 4 sebelumnya yaitu I ke L yaitu 12, yaitu 7, yaitu hasilnya 12. H ke H ke I itu kan nggak ada ya teman-teman, jadi kita strip aja. Begitupun dengan F ke J, yaitu F ke J itu kan 9. Di sini kita tambahin dulu stage J-nya itu 8, 9 tambah 8, 17. Begitupun sampai akhir, sehingga kita menghitung F3-nya teman-teman. F3 ini kita hitung dari nilai minimal. Minimal setiap barisnya. Nah, di sini ditemuin untuk minimal F itu 17, yaitu didapatkan dari eh, jalur J, lalu 12 didapetin dari jalur I, dan 18 dari J. Lanjut ke stage 2, di mana stage 2 juga sama teman-teman masih cara menghitungnya. Untuk B ke F itu kita lihat di jalur awal, yaitu 4. 4 ditambah jalur F yang ada di stage 3 itu 17, 4 tambah 17, 21, lalu C ke F itu 10, C 10 ditambah dengan F yang ada di sini, yaitu 17, 27, D ke F itu kan sama E ke F tuh nggak ada teman-teman, jadi kita skip aja. Nah lanjut B ke G itu nilainya B ke G itu 8, nah 8 itu nilai G pada stage 3 itu 12, 8 tambah 12 itu 20. Lalu C ke G itu kan nilainya 3. Lalu kita lihat dari stage 3 yang G itu 12 ya, hasilnya 15. D ke G strip, lalu E ke G itu kan hasilnya 12, di mana 12 itu ditambah dengan nilai E ke G itu, sorry teman-teman, E ke G itu 6, 6 ditambah dengan 12 itu 18. Begitupun sampai H ya teman-teman, sama aja, cuman kita ngelihat di stage 3-nya tuh pada X yang H. Nah lanjut F2 nih kita juga hitung masih sama F2, yaitu kita cari yang minimalnya teman-teman. Nilai minimal dari jalur yang sudah kita hitung. Tuh, untuk
F-nya itu jalur minimalnya itu 20, di mana 20 itu didapatkan dari jalur G. Lalu 15 juga didapatkan dari jalur G. 27 dapat jalur H dan 18 dari jalur G. Lanjut ke stage 1. Stage 1 itu kan cuma ada A ya teman-teman, di mana di sini B, C, D, E diambil dari stage sebelumnya itu stage 2. Nah, sama aja teman-teman, kita hitung satu-satu ya. A ke B itu kan 7. 7 di mana nilai B itu 21. Nilai B yang minimum itu 20. Berarti 27. A ke C itu 21 itu dari mana? Dari A ke C awal itu 6 ditambah C yang ini 15 yaitu 21. D itu nilai D di sini kan 27 ya minimumnya solusinya. Nah, A ke D itu 5, berarti jumlahnya 32. Begitupun dengan E sama aja, lalu di sini nilai minimumnya kita dapatkan dari 21 yaitu pada C. Nah, lanjut kita mengambil keputusan teman-teman, di mana keputusannya itu X1 itu kita lihat nih ada di X1, X1 itu ada di stage 1 ya. Itu adalah kota C, teman-teman. X1-nya kota C. Lalu X2-nya itu kita dapatkan kota G ya, teman-teman, paling minimumnya. Kita ambil solusi optimalnya tuh yang paling minimum ya, teman-teman. Lalu X3-nya itu di sini yang paling minimum itu ada 12 yaitu kota I. Tulis di sini kota I. Dan yang terakhir stage 4 itu yang paling minimum di sini kota L. Kita tulis kota L. Nah, dari semua ini kita jumlahin teman-teman dari yang awal. Nih, kita hitungnya gini ya teman-teman, biaya distribusinya tuh didapatkan dari kota C itu A ke C itu yaitu 6 sama dengan 6 ditambah A ke G itu salah ya teman-teman. Kita hitung dari ininya biaya distribusinya itu 21 ditambah kota G yang paling minimum yaitu 15 ditambah kota I yaitu 12 lalu ditambah terakhir itu 7. Nah, saya 50. Maaf, tadi teman-teman ada kesalahan dari biaya distribusi, di mana biaya distribusinya itu kita hitung dari kota A, nah sini kan ke kota C untuk S1-nya. Kita hitung dari awal itu sama dengan A ke kota C itu kan 6. Nah, 6 ditambah lalu dari C ke G. C ke G itu 3. Lalu ditambah G ke I, itu G ke I itu kan 5. Lalu ditambah I ke L yaitu 7. Setelah itu. Nah, di mana dihasilkan 21 dari jadi jaraknya itu yaitu dari A ke C ke G ke I ke L dengan biaya distribusi 21. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini lanjut ke soal nomor 2 dan nomor 3, di mana soal nomor 2 itu ada sebuah rumah sakit swasta berencana mengembangkan sistem informasi rumah sakit guna meningkatkan kualitas pelayanan pasien dan efisiensi pengolahan data medis. Proyek ini terdiri dari beberapa aktivitas yang saling berkaitan dan harus diselesaikan secara beruntun. Untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal, dilakukan analisis penjadwalan menggunakan metode critical path method yaitu CPM. Berikut adalah daftar aktivitas proyeknya. Di sini ada aktivitasnya itu yaitu A dari A B C D E F G dengan pendahulunya tuh A tuh nggak ada, lalu ke B ke A, C ke A,
lalu B, C, D, E, F, G dengan durasi itu 4, 6, 5, 10, 6, 4, 3, 2. Nah, kita harus menentukan jalur kritis ini menggunakan metode CPM dan hitung total waktu penyelesaian proyek. Lanjut ke soal nomor 3, di sini ada sebuah perusahaan makanan sedang mengembangkan produk minuman kesehatan baru yang direncanakan untuk diluncurkan ke pasar nasional. Proyek pengembangan produk ini memiliki ketidakpastian waktu pada beberapa aktivitas, sehingga metode Farm Evaluation and Review Technique yaitu PART digunakan untuk memperkirakan durasi proyek secara lebih realistis. Berikut adalah daftar aktivitas proyek beserta estimasi waktu optimis paling memungkinkan dan pesimis. Nah, di sini ada ya teman-teman, di mana di sini juga bedanya dengan tadi itu kan tadi CPN, di sini PERT ya. Dimana kalau PERT itu ada nilai optimis, pesimis, sama paling mungkin. Kita di sini harus menentukan jalur kritis dengan metode PERT, lalu hitung perkiraan waktu penyelesaian proyek. Nah, teman-teman, pada soal nomor 2 dan 3 ini kita akan menggunakan software RStudio dan POM-QM. Mungkin kita langsung ke software RStudio dulu ya, teman-teman. Nah, di sini pada software RStudio ini aku udah ngebuat codingannya, di mana pada awal tuh kita harus load library-nya dulu, library-nya dulu. Nah, setelah itu pada soal ini soal nomor 2 dulu ya teman-teman. Lalu kita mendefinisikan aktivitas proyek dengan durasi dan dependensi. Nah, tadi tuh kan ada aktivitasnya ya teman-teman di soal. Nah, itu kita masukin satu persatu dengan durasinya teman-teman. Tadi di tabel ada kan. Tinggal kita masukin lalu kita running. Nah, untuk lalu selanjutnya tuh ada dependensinya dari tadi itu kan eh, di tabel tuh ada ya teman-teman menujunya itu. Itu kita masukin ke sini. Lalu selanjutnya itu kita membuat grafik dari dependensi aktivitas tadi yang sudah kita masukkan, yang ada di tabel. Lalu kita menentukan jalur kritis yang berdasarkan jalur terpanjang. Nah, jalur terpanjang itu kan dari A ke H ya teman-teman. Jadi kita tinggal masukin ke sini. Nah, selanjutnya itu menghitung durasi untuk setiap jalur. Tuh. Selanjutnya kita menentukan jalur kritis dan menampilkan jalur kritis. Di sini untuk menampilkan jalur grafik jalur kritisnya tuh aku pakai warna navy dan yellow dengan ukuran tulisannya 0,5, vertex-nya 30, label colornya bed, dan label checksnya 1,5. Ini kita running aja. Lanjut kita menampilkan hasil ya teman-teman. Nah, di sini dari codingan tersebut kita mendapatkan hasilnya yaitu 35 hari dengan jalur kritis tuh Kak dari A, B, D, E, F, G, H. Tuh, untuk grafik jalur kritis seperti ini teman-teman dari A ke B, terus ke D, ke E, ke F, ke G, ke H. Nah, selain kita juga seperti itu ya teman-teman. Nah, karena soal nomor 2 sudah menemukan hasilnya, lanjut ke soal nomor 3 ya teman-teman. Di mana dari soal nomor 3 tuh kita data aktivitas proyek dengan estimasinya tuh dimasukin. Kan tadi tuh di tabel ada ya dari aktivitasnya A ke H, terus ada nilai optimis, nilai paling mungkin, nilai pesimis. Di mana di lambangnya tuh untuk optimis tuh A, paling mungkin tuh M, dan pesimis tuh B. Jadi kita running aja ya teman-teman. Ini dimasukinnya sesuai yang ada di tabel ya teman-teman untuk nilai dan jalurnya. Lanjut ke menghitung waktu ekspektasi menggunakan rumus PERT. Nah, di sini ada rumus PERT yaitu aktivitas optimis ditambah 4 dikali aktivitas paling mungkin ditambah aktivitas pesimis dibagi 6. Lanjut kita running aja teman-teman. Lalu kita mendefinisikan hubungan antar aktivitas yaitu eh, tadi kan di tabel ada tuh dari tujuannya ke dari awal sumber ke tujuan. Nah, itu kita masukin aja from itu dari sumber berdasarkan sumber itu untuk tujuan. Kita running, lalu kita membuat grafik proyek dan menentukan semua jalur dari awal sampai akhir. Di mana jalur dari awal sampai akhir itu kan tadi A, B, C, D, E, F, G, H ya. Nah, itu jalur awalnya itu A, lalu jalur akhirnya itu H.
masukin aja lalu kita running. Dengan menghitung durasi untuk setiap jalur, nah kita juga menghitung tuh tiap durasinya, ini ada rumusnya. Lalu kita menentukan jalur kritis, teman-teman, di mana jalur kritis itu kalau critical path itu dari ini codingannya seperti ini ya. Dan menampilkan, nah, untuk grafik jalur kritisnya aku sama aja kayak tadi, kayak soal nomor 2. Lalu kita menampilkan hasilnya yaitu jalur kritis dan total waktu penyelesaian. Nah, di sini udah ditemukan teman-teman untuk waktu penyelesaian proyeknya itu selama 89 hari dengan jalur kritis itu dari A ke B ke C ke E ke F ke G ke H. Nah, di sini ada teman-teman A, B, C, E, F, G, H. Jalur kritisnya seperti ini ya, teman-teman. Oke, untuk soal 2 dan 3 di software RStudio ini sudah selesai. Lanjut ke software POMKM ya, teman-teman. Ke teman-teman, di sini pada soal nomor 2 ini kita menggunakannya project manajemennya itu single time. Kenapa single time? Karena kan waktunya tuh waktu ininya cuma ada satu ya teman-teman. Jadi kita pakainya single time. Di sini udah aku masukin aktivitasnya itu dari A ke H sesuai yang ada di tabel di soal. Untuk aktivitas waktu aktivitasnya tuh aku juga sesuaiin sama yang di tabel dan prosedur satunya ini untuk tujuannya juga aku sesuaiin sama di tabel. Nah, kalau udah sesuai, lanjut kita solve aja ya teman-teman. Nah, di sini kita temukan waktu aktivitasnya itu selama 35 hari. Ini sesuai sama di software sebelumnya ya, teman-teman. Jadi, apa yang kita dapatkan itu berarti sudah sesuai. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, teman-teman. Di sini kita lanjut ke soal nomor 3 pada software PMGN. Di sini aku udah masukin ya, teman-teman. Untuk soal nomor 3 itu kita pakainya project manajemennya itu triple time estimate. Kenapa pakai triple? Karena kan kita pakai metode PERT ya. Di mana metode PERT itu ada tiga penilaian, tiga waktu, yaitu nilai optimis, nilai pesimis, sama nilai paling mungkin. Ini udah aku masukin sesuai aku sesuaiin sama yang ada di tabel soal. Untuk aktivitasnya dari A sampai H, lalu nilai optimisnya, waktu optimisnya udah ada, waktu paling mungkinnya juga aku masukin dan waktu pesimis aku mungkin. Lalu untuk tujuannya juga di sini udah aku masukin. Lanjut kita solve aja ya teman-teman kalau udah sesuai. Nah, kalau kita sudah solve di sini sudah ditemukan waktu aktivitasnya itu yaitu 8-9 hari. Itu sama aja kayak software sebelumnya yaitu software Studio. Jadi apa yang kita dapatkan pada kedua software ini karena sama berarti itu valid ya teman-teman. Nah, eh, dari ketiga soal itu, cukup sampai sini penjelasan aku. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton. Semoga apa yang aku sampaikan bisa dipahamin dan berguna untuk kedepannya. Dadah semuanya.